Makna perjamuan kudus yang ketiga adalah sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Yesus. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Lambang. Makna perjamuan kudus yang ketiga adalah lambang persekutuan kita dengan Yesus. Haleluya. Kita sudah bersekutu dengan Yesus. Bersekutu itu artinya bersatu, menjadi sekutunya Dia, menjadi satu dengan Dia. Kita tidak lagi terpisah dengan Dia, tetapi satu. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya." Sejak kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi rantingnya, saudara-saudara. Dan perjamuan kudus adalah kita sedang mendeklarasikan lewat perjamuan kudus bahwa kita sudah satu dengan Dia. Amin. Kalau engkau hidup dari Yesus, mestinya engkau setiap hari bersuka cita. Amin. Yesus dari sorga, di sorga tidak ada orang yang depresi. Di sorga tidak ada orang yang putus asa, yang susah, tidak ada. Di sorga orang yang penuh sukacita setiap hari. Tahukah saudara, kalau kita bersekutu dengan Yesus, mestinya sorga terus mengalir dalam kita, sorga terus mengalir di hati kita. Setiap hari kita sedang menghidupi Yesus di muka bumi. Dunia yang kita hidupi tidak selalu sama dan tidak selalu baik, saudara. Tetapi sorga selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Kita bisa hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan di dunia ini kalau kita setiap hari bersekutu dengan Yesus. Amin. Masalah yang kau hadapi mestinya tidak membuat engkau goncang kalau engkau terus intim dengan Dia. Amin. Tapi seringkali saudara, ketika masalah datang kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Seringkali ketika masalah datang kita berpikir negatif, saudara-saudara. Kita lupa bahwa Roma 8:28 firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap kita. Kalau kita punya masalah, Allah sebenarnya sedang turut bekerja lewat masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tetapi orang boleh saja meresponi, aduh, saya mau tinggalkan Yesus, saya mau tinggalkan gereja, saya mau tinggalkan pelayanan, saya mau tinggalkan komunitasku. Engkau sedang mengambil keputusan yang salah karena engkau meresponi dengan salah. Amin. Kalau kita intim dengan Tuhan, nothing is impossible. Amin. Seringkali orang berpikir kekristenan itu bertumbuh karena apa? Karena baca Alkitab? Karena berdoa? Kekristenan, nanti saudara cari ayatnya. Kalau nggak salah di kitab Timotius. Iman bertumbuh karena penderitaan, masalah, kesukaran. Haleluya. Kalau iman bertumbuh karena penderitaan, kenapa? Engkau meresponi penderitaan dengan negatif. Ketika engkau meresponi dengan negatif, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Haleluya. Tapi kalau engkau meresponi dengan positif, yes, engkau justru bertumbuh dan engkau terus naik level. Saya percaya firman Tuhan berkata begini, tidak sehelai rambutmu pun jatuh ke bumi tanpa
Jumlah rambut kita saja dihitung sama Tuhan. Tidak satu biji jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau istri kita sakit, suami kita sakit, anak kita sakit, kira-kira Tuhan tahu nggak? Rambut satu biji saja dihitung sama Tuhan, apalagi itu, sudah. Tuhan lebih sayang kepada pribadi kita daripada apa yang kita punya. Bilang sama sebelahmu. Lupa? Tuhan lebih sayang kepada kita daripada yang kita punya. Amin. Saudara punya apa yang saudara bisa banggakan? Tuhan bilang, aku lebih sayang kepadamu daripada apa yang kau punya. Amin. Masalah datang saudara-saudara untuk mengurus kita, bukan mengurus apa yang kita punya. Amin. Bisa saja usaha kita bangkrut saudara-saudara. Kenapa? Tuhan sedang berurusan dengan siapa? Bukan berurusan dengan usaha kita, tapi Tuhan sebenarnya sedang berusaha dengan kita. Supaya apa? Supaya engkau rajin berperpuluhan. Nah. Supaya kita mungkin tidak mengandalkan yang lain. Supaya kita hanya mengandalkan satu Tuhan, yaitu Dia yang besar. Amin. Saya percaya kalau hidup kita sudah taat terus sama Tuhan, saya percaya Tuhan bilang, ya, sudah cukup. Masalahmu tak kurangi. Bahkan Ayub saja, Ayub, dia saleh toh. Saleh, siapa yang lebih saleh dari Ayub? Baik, siapa yang Ayub lebih dari semuanya? Tapi masih dicoba sama Tuhan. Ya diizinkan. Iya toh? Terus kita mau bilang apa? Loh, saya sudah, katakanlah, semua sudah saya lakukan Tuhan, saya sudah lakukan. Tapi kenapa kok itu izinkan terus masalah Tuhan? Kira-kira kenapa? Ya, hanya satu jawabannya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Loh, kita kan miliknya Tuhan. Amin. Tapi yang jelas, Dia tidak pernah punya rancangan yang jahat yang mencelakakan buat setiap kita.